4 syarat barang yang sudah dibeli boleh dikembalikan. Ada 4 syaratnya, ya. Ada 4 syaratnya. Yang pertama, ayyakunal aibu qadiman. Yang pertama, syarat yang pertama, cacat yang ditemukan di barang yang sudah dibeli itu cacatnya sudah lama, bukan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga pada saat ini di tahun 2024 kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat lahir maupun batin. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Baik, untuk mengingatkan kembali bahwa ibadah itu tidak hanya terbatas hanya sholat, zakat, puasa, haji, tidak. Ibadah itu mencakup seluruh apa yang kita lakukan. Ya, apa yang kita lakukan sehari-hari itu juga merupakan ibadah jika kita niati dengan benar. Ya. Dalam kita mencari nafkah, ya, untuk keluarga, untuk diri kita sendiri itu pun juga ibadah. Dalam kegiatan sehari-hari, dalam transaksi dagang, bisnis, jual beli itu juga merupakan ibadah. Semua itu diatur oleh agama kita. Kalau kita melaksanakan dengan benar, dengan niat yang baik, itu semua juga merupakan ibadah dan tidak kalah dengan ibadah-ibadah yang lain. Baik, sedikit mengingatkan tentang yang sudah kita pelajari bersama, bahwa kita sudah belajar tentang jual beli. Setelah diakad, kemudian setelah dibayar, ada yang namanya penyerahan barang. Nah, ini juga penting dibahas, ya, karena penyerahan barang ini nanti berkaitan dengan apa, hak-hak, ya, hak maupun kewajiban. Intinya, jika barang itu masih ada di tangan penjual, maka penjual berkewajiban bertanggung jawab terhadap barang tersebut. Kehilangan, kerusakan dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab penjual. Jika barang itu sudah diserahkan kepada pembeli, maka yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut adalah pembelinya, sekalipun pembayarannya melalui cicilan atau semoyo atau kredit, ya. Jadi pembayarannya walaupun belum lunas, dia sudah boleh, diperbolehkan untuk menerima, bahkan untuk menggunakan barang tersebut. Kemudian bagaimana cara menyerahkan barang sebagai simbol bahwa barang itu sudah bukan lagi di tangan kita sebagai penjual misalkan. Jangan sampai kita zalim juga sebagai penjual. Kita sudah terima uangnya, sudah terima pembayaran, barang masih aja kita pegang. Itu zalim, nggak boleh. Seharusnya barang itu diserahkan kepada pemiliknya, gitu ya. Kecuali ada apa namanya akad-akad atau persetujuan yang lain, misalkan nanti terimanya saya besok ya Pak, barangnya nggak apa-apa, itu diperbolehkan. Nah, untuk masalah penyerahan barang itu umumnya ada 3 jenis, ya, ada 3 jenis.
Jenis yang pertama, barang tersebut dipindahkan melalui dari tangan ke tangan. Dari tangan ke tangan. Misalkan barangnya itu berupa buah-buahan ya. Jadi dari tangan penjual diberikan kepada tangan pembeli. Ya, bisa dengan tangan gitu. Ini Pak mangganya, ini Pak melonnya, ini Pak durennya gitu ya. Dari tangan ke tangan. Dari tangan penjual diberikan ke tangan pembeli. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua tidak bisa menggunakan tangan. Karena apa? Karena barangnya itu tidak bisa diambil dengan tangan. Barangnya itu tidak bergerak, tidak bisa dipindahkan. Contohnya apa? Pekarangan, sawah, ladang, apalagi tegalan, tambak dan sejenisnya. Nggak bisa kita ambil pakai tangan gitu tanahnya. Ini Pak tanahnya, nggak boleh, nggak bisa seperti itu. Nah, bagaimana cara menyerahkan barang yang tidak bisa dipindah? Ya, itu di sini. Wa idza kana mimma la yunqalu ka ardin aw baitin fayahsulu bit takhliyah wa taslimi nahwil miftah wa ifraghihi min amti'atin ghairil mushtari. Adapun barang yang tidak bergerak, tidak bisa dipindahkan, cara menyerahkannya adalah dengan cara mempersilahkan, bisa melalui lisan, bisa melalui perbuatan atau tulisan dan semacamnya yang menunjukkan bahwa sang penjual sudah menyerahkan, mempersilahkan kepada sang pembeli. Jadi misalkan ini Pak tanahnya, silakan. Ini Pak rumahnya, silakan. Ini kuncinya. Gitu ya, bukan tanahnya diambil pakai truk gitu, Pak ini tanahnya diantar, enggak seperti itu, tapi dipersilahkan. Kemudian ada jenis yang ketiga, wa in kana mimma yunqalu kas-sayyarah fayahsulu bin naqli min mawdi'in ila mawdi'in akhar. Ada barang yang tidak bisa dipindahkan menggunakan tangan, nggak cukup. Pakai tangan nggak bisa, nggak bergerak. Tapi barangnya itu bisa dipindahkan, gitu ya. Kalau tadi tanah kan nggak bisa dipindah, ini bisa dipindahkan. Seperti apa? Motor, mobil, kapal, apalagi pesawat dan bis ya dan sejenisnya itu. Bagaimana cara untuk menyerahkan barangnya? Di sini disebutkan fayahsulu bin naqli ya min mawdhi'in ila mawdhi'in akhar, dengan cara memindahkan barang tersebut dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Misalkan Pak Guru, Pak Sunarjo beli mobil misalkan, ya barangnya itu kan nggak bisa itu, dia kan dicakup pakai tangan kan nggak bisa, dipindah ya dari dealer ke sebuah tempat misalkan di rumah gitu ya, dipindah. Itu caranya. Akad sudah, pembayaran sudah, penerimaan barang sudah. Ini ada kasus. Jika barang yang kita beli itu ternyata ada cacat, ada kekurangan, bagaimana? Apakah barang tersebut boleh dikembalikan atau tidak? Nah, inilah hebatnya, luar biasa agama kita tuh mengatur hal yang sedemikian detail. Gak diatur oleh agama, terus bagaimana? Orang bisa berantem, ini saya beli robek ini. Nah, itu ada aturannya. Agama itu mengatur bagaimana cara mengembalikan barang. Kemudian ada aturannya ya. Mengembalikan barang yang seperti ini itu ada aturannya, ada alasannya yang kuat, kemudian ada syarat-syaratnya. Barang itu seperti apa yang boleh dikembalikan? Nggak semua bisa dikembalikan.
Bahkan ada sebagian toko itu ditulis gede gitu ya, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Ya kayak gitu. Nah ini yang perlu kita pelajari ya. Misalkan kalau ada barang ya, jual beli barang, kita sudah bawa ke rumah, ternyata barangnya itu ada cacatnya, maka jawabannya, maka seorang pembeli ada pilihan, punya hak milih, namanya khiyarul aib. Khiyarul aib ya, namanya khiyarul aib. Jika ada orang membeli barang, lalu barang yang diterima itu ternyata ditemukan ada cacatnya, yang dimana barang itu seharusnya umumnya tidak ada cacat seperti itu ya, maka orang tersebut punya hak, punya opsi, punya pilihan. Dua pilihannya. Yang pertama, dia ridho ikhlas. Pilihan pertama, ya sudahlah, sudah dibeli, mau apa lagi? Itu pilihan pertama. Nah, ini kita nggak usah bahas karena dia sudah mau, ya sudah. Ini pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua adalah hak seorang pembeli jika menemukan barang yang dia beli itu cacat atau ada aib ya, yang dimana aib itu menghilangkan fungsi daripada barang tersebut. Misalkan beli gergaji misalkan di toko material, sudah dibungkus, dibawa pulang, ternyata dibuka di rumah giginya nggak ada. Nah, gimana itu? Ya kan nggak bisa untuk gergaji. Kalau ada kondisi-kondisi yang seperti ini, maka diperbolehkan bagi pembeli mengembalikan barangnya, kemudian membatalkan akad jual belinya, dan sekaligus meminta uang kembali. Itu hak yang kedua. Jadi hak yang pertama, dia rela, sudahlah saya sudah beli, gimana lagi, itu pertama, pilihan. Tapi dia juga punya pilihan yang lain, punya hak. Bila digunakan, dia berhak. Ya, apa itu? Yaitu mengembalikan barang tersebut, kemudian membatalkan akad jual belinya, dan dia minta uang utuh 100%. Nah, ini sebagai seorang penjual harus tahu hal-hal yang kayak gini. Ya, bagaimana ya? Harus siap. Penjual itu harus siap kalau ada orang pembeli lalu mengembalikan barangnya nggak jadi, itu harus siap. Nah, diantaranya adalah sebab yang namanya hak yang namanya khiyarul aib. Khiyarul aib, boleh mengembalikan barang jika barang yang dibeli itu ada cacatnya. Khiyarul aib ini adalah yajidul mushtari fis sil'ah aiban fayajuzu lahu an yafsakha al-aqda wa yarudda as-sil'ata ila sahibiha. Yang dimaksud khiyarul aib adalah seorang pembeli menemukan cacat atau kekurangan di barang yang dia beli, maka dia boleh berhak untuk membatalkan akad jual belinya dan mengembalikan barangnya kepada pemiliknya atau penjualnya. Itu namanya khiyarul aib. Khiyar ini ada 3 sebetulnya. Ada khiyarul aib, ada khiyarul syarat, ada khiyarul majlis. Ini 3 ini hak. Kita singgung sedikit akad majelis misalkan. Akad majelis itu misalkan ada 2 orang penjual dan pembeli, sudah akad, sudah setuju, sudah salaman, sudah dibayar. Cuman mereka belum berpisah dari tempat majelisnya. Lalu ingat, oh iya aku kan sudah punya ini barangnya di rumah. Oh maaf Bang Sulaiman, saya nggak jadi beli. Nah ini namanya apa? Khiyar majelis. Ini masih berhak, boleh membatalkan, itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan.
Nggak boleh ngomong begini, gimana sih, tadi kan sudah dibeli, sudah dibayar lagi, nggak bisa dong. Nah, ini nggak boleh seperti ini. Bagi seorang penjual harus paham ini. Karena apa? Masih dalam majelis, ya, masih dalam majelis. Akadnya itu masih berubah-ubah. Jadi deh, masih boleh juga. Tadi kan sudah batal, sekarang jadi Bang Iman, jadi. Gimana sih? Tadi mau, sekarang nggak mau, sekarang mau lagi. Itu masih diperbolehkan. Ya, kita harus tahu ini ilmunya kayak gitu. Ini namanya khiyar majelis. Nah, kapan khiyar majelis itu waktunya habis? Waktunya habis ketika mereka berpisah. Misalkan sudah transaksi, sudah bayar, salaman, kemudian beberapa saat si pembeli misalkan sudah pergi kemana gitu ya, atau ke itu ngopi dulu ke warung, habis itu balik lagi, Pak nggak jadi beli saya Pak, yang mana yang tadi Pak? Nah, itu sudah tidak ada kesempatan karena sudah majelisnya sudah berpisah. Itu sudah habis. Nggak bisa Pak, kita tadi aturan Bapak itu mau membatalin ya waktu kita masih ada berdua gitu, tapi karena Bapak sudah pergi, itu sudah terjadi Pak, akad sudah saling mengikat, tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Ini namanya khiyar majelis. Ada lagi khiyar yang disebut khiyar syarat. Khiyar syarat itu pembelian yang mensyaratkan waktu. Misalkan, Pak Sulaiman, saya beli kitabnya Pak Sulaiman ini ya, tapi ini saya bawa dulu, saya buka dulu ya, kira-kira besok atau lusa gitu. Jadi ada waktu yang ditentukan. Biasanya itu sampai 3 hari waktunya. Kalau misalkan 2 hari saya nggak balik ke sini, berarti ini saya sudah jadi. Tapi kalau misalkan barang ini saya nggak cocok, besok saya balikin lagi ya. Nah, itu namanya khiyar syarat. Kalau disetujui sama penjualnya, boleh ya, barang itu dibawa dulu, sudah dibayar, sudah akad, sudah setuju, sudah dibayar, bawa pulang, kitabnya dibuka di rumah, wah ternyata biasa-biasa aja nih, saya nggak jadi, bawa lagi gitu kan, Pak saya nggak jadi beli Pak, kan khiyar syaratnya kemarin kita 3 hari Pak, kalau saya cocok 3 hari ya jadi saya beli, kalau nggak jadi ya saya balikin. Nah, itu sebagai penjual itu harus paham. Ini boleh, masih diperbolehkan untuk tidak jadi beli, dibatalkan pembeliannya. Itu boleh. Ini namanya khiyar syarat. Khiyar syarat. Lalu khiyar yang ketiga, yang tadi itu khiyar apa namanya? Khiyar aib, khiyarul aib. Barang sudah dibeli, sudah dibayar, dibawa pulang, ternyata di rumah barangnya, tunggu dulu ini, ada cacatnya. Kalau rusak nanti kita bahas. Nah, ada cacatnya. Beli baju, Pak Ali beli baju, setelah di rumah ternyata robek bajunya. Atau beli celana ya kan, robek-robek sininya, dengkulnya gitu. Wah gimana ini? Saya belikan yang baru. Kalau baru kan seharusnya nggak robek kan? Namanya juga barang baru, ya, barang baru ya. Jadi cacat di sini adalah memang seharusnya barang itu tidak boleh cacat, ya. Tapi kalau misalkan barangnya itu barang second, itu lain lagi ceritanya. Nanti kita bahas. Ini yang perlu dipahami dulu, bahwa pembelian barang yang seharusnya tidak boleh ada cacat ternyata cacat, maka alasan cacat itu tadi boleh dikembalikan barangnya. Ada 3 jenis alasan yang boleh mengembalikan barang yang sudah dibeli. Alasan yang pertama, ini khiyarul aib ya. Beli barang, kemudian barangnya ternyata ada apa? Ada cacatnya. Alasan yang pertama diperbolehkan, fawatu amrin maqsudin min qadha'in urfiyyin. Alasan yang kuat yang diperbolehkan untuk mengembalikan barang yang pertama adalah hilangnya sesuatu barang yang dimaksud, yang dituju
menurut ukuran kebiasaan adat. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Contohnya beli kitab, ya, beli kitab. Sudah dibayar, kemudian dibawa pulang. Ternyata di dalam kitabnya ada beberapa halaman kosong. Yang umumnya barang kitab itu seharusnya tulisannya full, tapi ternyata ini barangnya ada yang beberapa halaman kosong tulisannya, bahkan itu yang penting hilang lagi. Maka barang ini sudah memenuhi alasan yang kuat untuk dikembalikan. Karena apa? Karena ada sesuatu yang hilang, dan hilang itu sangat berpengaruh terhadap barang tersebut, manfaat tersebut. Contoh lagi yang tadi itu, beli, ya, Pak Otong misalkan beli gergaji di material, gergajinya kan masih baru tuh, dibungkus, ya kan, main bawa aja, masukin tas, bawa pulang. Begitu pas dibuka di rumah, ternyata gigi-giginya nggak ada. Maka manfaatnya apa ini gergaji kalau nggak ada giginya? Gergaji itu yang dibutuhkan giginya. Maka barang seperti ini boleh dikembalikan, ya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, barang yang sudah dibeli boleh dikembalikan. Alasan yang kedua adalah fawatu amrin maqsudin min iltizamin syartiyyin. Hilang sesuatu yang sebelumnya memang sudah ada kesepakatan. Misalkan ka'an syarata fil mabi'i syai'an ka kaunil dabah hamilan aw dzata labanin fakhtalla asyartu. Misalkan suatu saat Bang Beni beli sapi, ketemulah sama penjual sapi. Siapa di sini penjual sapi? Bang Jani. Ngomong sama Bang Jani, saya mau beli sapi, tapi sapinya itu yang hamil, ya, gitu ya. Sapinya yang hamil. Nih ingat ya, saya mau beli sapi tapi sapinya yang hamil. Itu syaratnya, diantarin itu sapinya. Memang perutnya besar, tapi setelah diperiksa ternyata di dalamnya nggak hamil. Ya, ini kan tidak sesuai dengan syarat seorang pembeli. Jadi sang penjual tidak memenuhi syarat. Maka alasan yang kedua ini sangat kuat, maka boleh dikembalikan, ya. Bang Jani gimana ini, saya kan beli sapi dengan syarat sapinya itu sudah hamil. Kalau ini mah perutnya gendut doang, nggak ada ininya, nggak hamil ini, saya batalin. Barangnya dikembalikan, akad batal, kemudian uangnya dikembalikan penuh. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, barang yang sudah dibeli boleh dikembalikan. Fawatu amrin maqsudin min taghririn fi'liyyin. Ya, bisa dibilang ada rekayasa, ada tipu daya. Ada apa? Tipu daya. Misalkan apa ya yang enak itu ya. Kalau di sini itu dicontohkan jual beli kambing yang susunya diperah. Apa itu? Kambing apa itu namanya? Etawa, kambing etawa, ya. Kambing etawa. Jual kambing etawa yang seharusnya pada hari itu susunya harus diperas pada hari itu. Tapi sengaja sama sang penjual ini nggak diperas. Biar apa? Biar kelihatan susunya banyak, gitu ya. Sengaja. Nah, ini kan hasil apa? Ada upaya, ya. Ada upaya merekayasa, menipu gitulah, ya. Ada upaya untuk menipu dalam jual belinya. Begitu pas dibeli, begitu sudah dibeli, sudah di rumah, kemudian diperas susunya. Besoknya langsung itu kopong habis susunya.
wah ternyata saya ketipu. Ini orang berarti memang menipu, sengaja dibiarin air susunya nggak diperes biar kelihatan apa banyak susunya, sehingga pembeli itu ingin sekali untuk membelinya. Nah ini ada namanya tipu daya. Nah ini tidak diperbolehkan, dan sang pembeli boleh ya, boleh untuk mengembalikan kambing tersebut, kemudian membatalkan akad jual belinya dan minta uang kembali. Karena kan alasannya kuat, karena dia ditipu sama pembeli, sama penjual. Contoh lain lagi, ini banyak ini ya. Mohon maaf ini. Sekarang kenapa ini pedagang itu kok menduduki kedudukan yang tinggi jika dia jujur ya. Kalau pedagang itu jujur, maka kedudukannya bisa tinggi, mulia bersama para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin. Sebetulnya ada gairah atau syahwat yang kuat bagi seorang pedagang itu, pengen untung besar. Akhirnya apa? Segala cara direkayasa. Nah, jika pedagang itu jujur, maka dia akan mengalahkan nafsunya itu. Ini nggak benar, ini cara seperti ini nggak benar. Aku nggak mau ngelakuin kayak begini. Aku nggak mau istilahnya beratin timbangan, ngurangin timbangan. Nggak mau saya nipu-nipu, barang jelek ya jelek. Nggak perlu dipoles-poles jadi bagus, nanti orang merasa tertipu. Itu saya nggak mau. Nah, gairah-gairah seperti itu, syahwat-syahwat seperti itu dia tepis. Maka ini pahala besar, peluang besar bagi para pedagang atau para penjual untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu untuk melawan itu semua dibutuhkan apa? Perjuangan. Pengennya sih pedagang itu pokoknya untung dah ya, apalagi untung besar gitu. Kesempatan nih orang nggak tahu ya kan. Kayak jualan ayam misalkan yang di pasar-pasar, nggak semua jualan ayam di pasar, tapi ini ada kasus seperti itu, disuntik pakai air ya kan, biar ayamnya apa? Ayamnya gemuk. Nah ini juga sama, ini yang dimaksud dengan min taghririn fi'liyin, termasuk perbuatan-perbuatan yang menipu ya dari seorang penjual. Nah ini kalau sang pembeli itu nggak terima, bisa dia berhak untuk mengembalikan barangnya. Ini ayamnya gimana, ini isinya air semua ya kan, ternyata ini air semua, ini dibalikin, batal akadnya, minta uangnya kembali. Nah ini sebagai seorang penjual harus mengerti seperti ini. Jangan, itu kan sudah sudah dibayar, sudah dibawa pulang, sudah nggak bisa dibalikin. Nah itu nggak boleh seperti itu. Nah penjual yang benar itu harus mengerti hal-hal yang kayak gini ya. Makanya penjual itu bisa punya kesempatan meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia juga sudah melakukan jihad ya, melawan hawa nafsunya untuk jual yang benar dengan cara yang benar, tidak menipu apalagi merugikan orang lain. Nah itu namanya khiyarul aib. Kemudian itu alasannya ya, itu alasan yang kuat boleh untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli. Sekarang ada syaratnya, barang yang dikembalikan itu ada syaratnya, nggak sembarangan ya, mentang-mentang baru belajar separuh ini main balik-balikin aja, enggak, ada aturannya ya, ada aturannya, ada syarat yang harus dipenuhi, 4 syarat barang yang sudah dibeli boleh dikembalikan, ada 4 syaratnya ya, ada 4 syaratnya. Yang pertama, ayyakunal aibu qadiman. Yang pertama, syarat yang pertama, cacat yang ditemukan di barang yang sudah dibeli itu cacatnya sudah lama, bukan baru ya Pak ya. Jadi rusaknya ini sudah lama, bukan baru. Kalau baru
Ya berarti di tangan sang pembeli kan, kita sudah tahu tuh kaidahnya ya kan. Barang yang sudah di tangan pembeli itu sudah tanggung jawab pembeli. Tapi ini rusaknya rusak yang sudah lama loh ini. Apa contohnya sudah lama? Saya belum buka ya kan, saya belum buka. Saya baru nyampe rumah, kemudian saya lihat itu ternyata memang celananya itu bolong-bolong, celananya robek-robek. Ini kan berarti sudah lama robeknya gitu. Maka ini merupakan syarat yang pertama, sudah memenuhi ya. Syarat yang pertama adalah rusaknya atau cacatnya barang tersebut sudah lama ya. Sudah lama. Syarat yang kedua, tarkul isti'mal. Barang yang sudah dibeli tersebut tidak dipakai, tidak dipakai. Jadi beli barang, nyampe rumah dipakai, sudah dipakai sehari ya kan, dari pagi sampai sore, begitu robek ya kan, ya robek ini, saya mau balikin ya kan. Nah itu nggak boleh, karena apa? Barangnya sudah dipakai, nggak boleh. Kalau sudah dipakai nggak boleh dibalikin. Kalau sudah dipakai, kasihan itunya penjualnya nanti ya. Syarat yang ketiga, ayyakuna ar-raddu 'alal fawr. Barang yang sudah dibeli kemudian ditemukan cacatnya, maka pengembalian itu harus sifatnya segera dikembalikan. Gak boleh entar-entar, begitu tahu ntar aja deh, nanti aja minggu depan dah, nanti saya balikin. Nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh entar-entar, harus segera. Misalkan baru beli, baru di jalan tahu, wah robek ini, masa ini kan baru kok bisa robek seperti ini, balikin lagi ya, segera dibalikin. Pak, ini tadi yang saya beli itu ternyata ini robek-robek, sudah robek ini, saya nggak mau seperti ini ya, dibalikin. Nah itu boleh. Jadi mengembalikannya segera. Kalau leha-leha nggak boleh ya, tidak boleh. Lusa aja deh, udah sebulan baru dibalikin. Pak, ini Pak, saya dulu beli di sini ini. Berapa lama ini Pak? Sebulan yang lalu. Ya nggak boleh, ini sudah santai-santai ya, nggak boleh. Harus segera. Segeranya di sini adatan, menurut adat, menurut kebiasaan di daerah tersebut. Kalau di kita berapa lama barang boleh dikembalikan? Yang umumnya 24 jam kalanya. Sebelum 24 jam ya. Ya, tapi umumnya di kitab-kitab fikih itu rata-rata 3 hari 3 malam. Jadi barang itu boleh termasuk masih segera itu 3 hari 3 malam. Biasanya seperti itu. Tapi umumnya yang berlaku misalkan di kita di saat ini di Jakarta misalkan 24 jam, sebelum 24 jam barang dikembalikan masih boleh, ya itu ukurannya 24 jam menurut adat ya, menurut adat, dan itu tidak ditunda-tunda mengembalikannya itu ya, harus segera dikembalikan. Yang keempat ya, syarat yang keempat, ayyakunal aibu baqiyan hinar rad. Falau zalal aibu qablahu fala radda. Barang yang dibeli itu aibnya, cacatnya masih ada, masih jelas adanya, maka boleh dikembalikan. Kalau misalkan cacatnya ada, wah ini kotor ini, wah gimana? Begitu pas dibersihin, saya mau balikin aja deh. Tapi dicoba, saya bersihkan dulu dah. Oh bisa dibersihkan. Nah kalau sudah hilang kotorannya, ya nggak boleh dikembalikan, kan sudah hilang itunya, cacatnya, ya kekurangannya tadi itu sudah hilang, maka tidak boleh dikembalikan karena cacatnya pas dikembalikan sebelum dibalikin itu sudah bisa dihilangkan. Nah gitu. Ada pertanyaan? Barangkali yang belum jelas. Ini ada persoalan. Di sini ada persoalan. Misalkan ada barang rusak, dikembalikan, ya, dikembalikan, kemudian saling gontok-gontokan nih.
Pak, ini saya beli ini Pak, ternyata saya buka sudah rusak Pak. Kemudian kata penjual, coba lihat, ini mah robeknya baru Pak, ini sebelumnya nggak seperti ini. Nah itu ya kan, repot ini. Bagi sang penjual, tidak, ini barangnya masih bagus Pak, ini waktu di saya barangnya masih bagus, nggak seperti ini Pak. Lalu kata si penjual, iya Pak, ini saya buka ternyata sudah begini kondisinya gitu. Akhirnya gontok-gontokan. Nah, jika terjadi semacam ini, jawabannya seperti ini. Idza tanaza'a fil aibi wa kullun minhuma yaqul hadatsal aibu 'indak wa lam tujad bayyinah. Ini mah rusaknya itu sama Bapak, kata si pembeli. Ini rusaknya udah dari Bapak nih. Kata si penjual, enggak Pak, ini rusaknya sama Bapak. Gitu ya, saling gontok-gontokan. Terus tidak ada penengahnya, tidak ada orang saksi lah gitu yang menyaksikan bahwa itu dirusak, di mana rusaknya, apa rusaknya itu di tangan pembeli atau rusak di tangan penjual. Nggak ada orang saksi. Maka fa in kana yuhtamalu wuqu'uhu 'inda al-mushtari wal bai' suddiqal bai' bi yaminihi. Jika ya barang tersebut rusak dan rusaknya itu masih diragukan antara di pihak penjual atau pembeli, maka yang dibenarkan adalah pihak penjualnya. Jadi kalau ada barang yang ada kemungkinan rusaknya di penjual dan kemungkinan juga rusak di pembeli, maka yang dimenangkan itu si penjual dengan dia disarankan untuk bersumpah. Penjual ini menang nih. Penjual menang. Saya bersumpah bahwa baju ini di tangan saya tidak robek sama sekali. Sudah, itu cukup Pak. Maka penjual ini menang. Sudah, tidak perlu diganti, nggak apa-apa. Si penjual menang. Karena apa? Masih ada kemungkinan si pembeli tadi itu sembrono bawanya mungkin kena jatuh di jalan atau kena tarik gitu, bukanya mungkin dia terlalu keras gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan seperti itu. Maka hal yang seperti ini yang dimenangkan itu penjual dengan bersumpah. Saya bersumpah demi Allah bahwa barang ini sama saya tadi tidak rusak. Sudah cukup seperti itu. Kemudian au la yumkinu huduthu 'indal bai' suddiqal bai' bila yamin wa in kana la yumkinu huduthu 'indal mushtari suddiqal mushtari. Itu jika kemungkinan barangnya rusak di keduanya ya. Mungkin rusak di penjual, juga mungkin rusak di pembeli. Tapi kalau misalkan ada barang yang kemungkinan rusaknya itu sudah di penjual, maka yang dimenangkan itu pembelinya. Misalkan barang baru belum dibuka, kayak tadi tuh Pak Ali itu ya, beli baju atau beli celana belum dibuka, tapi ternyata sudah nerawang tuh ininya, robeknya ya kan, berarti barang ini sudah yakin rusaknya itu sebelumnya gitu ya. Maka yang dimenangkan adalah pembelinya ya, karena pembelinya kemungkinan kerusakan itu sudah ada di penjual. Juga seperti kayak beli mobil misalkan gitu ya, beli mobil baru gitu ya, mobilnya baru sekali pakai ternyata giginya nggak bisa masuk ya, gigi empatnya nggak bisa, buntu atau apa gitu, udah rusak. Berarti ini kan nggak mungkin rusak dari pembeli, pasti rusaknya sudah lama, berarti di tangan penjual. Maka hal yang seperti ini dimenangkan pembeli menang, maka bisa barang itu dikembalikan.
Aw la yumkinu huduthu 'indal bai' suddiqal bai' bila yamin. Dan sebaliknya, jika ada barang yang memang rusaknya itu ada di di pembeli, maka seorang penjual tidak perlu untuk menggantinya dan tidak perlu mengadakan sumpah segala macam. Karena kemungkinan besar itu barang sudah diliatin gitu kan, sudah bagus, sudah diliatin di depannya, sudah dibuka, ya kan? Misalkan beli gergajinya ternyata sudah ada gigi-giginya, sudah dibuka. Setelah dibuka, dibawa pulang, ternyata di rumah sudah berapa hari giginya hilang, ya kan? Lalu dia protes mau balikin barang, nggak bisa karena pada awalnya sudah dijelaskan dan itu sudah diteliti waktu beli. Maka demikian yang bisa kita sampaikan. Sudah Isya ya? Sudah Isya. Untuk saat ini nggak ada tanya jawab. Insya Allah minggu depan ya kita akan ada tanya jawab tentang jual beli, tentang apa saja yang bisa kita diskusikan bersama sehingga kita bisa memperdalam pengetahuan kita untuk agama kita sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Baik, kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi